Perkenalkan, nama saya Gaby Winata Dewi dari kelas 10 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik lapisan atmosfer bumi dan unsur cuaca. Karakteristik lapisan atmosfer bumi. Atmosfer merupakan selimut berupa gas yang menyelimuti seluruh permukaan planet, salah satunya adalah bumi. Atmosfer memiliki lapisan yang sangat tebal dengan jarak yang berbeda-beda, mulai dari ratusan kilometer hingga ribuan kilometer di atas permukaan tanah. Kandungan gas yang terdapat pada atmosfer di bumi. Gas yang membentuk atmosfer di bumi adalah oksigen sebesar 21%, nitrogen sebesar 78%, karbon dioksida sebesar 0,03%, argon sebesar 0,9%, dan sisanya terdiri dari neon, krypton, kalium, uap air ozon, dan hidrogen sebesar 0,7%. Fungsi dan manfaat atmosfer di bumi. Sebagai gas yang menyelimuti bumi, pastinya ada manfaat dan fungsi yang dimiliki oleh atmosfer. Di antaranya, melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet yang datang langsung dari matahari. Atmosfer dapat menahan sekitar 90% sinar UV. Dengan begitu, bumi beserta isinya tidak akan mengalami hal-hal berbahaya yang menyangkut tentang kesehatan. Atmosfer juga mengandung berbagai zat yang dibutuhkan oleh makhluk biotik dan abiotik yang ada di bumi untuk bertahan hidup. Dan atmosfer juga dapat melindungi bumi dari berbagai benda luar angkasa seperti meteor. Kemudian lapisan atmosfer bumi beserta karakteristiknya. 1. Lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan bagian bawah pada atmosfer bumi. Pada lapisan inilah manusia dan makhluk hidup lainnya dapat bernapas dan bertahan hidup. Selain itu, pada lapisan troposfer, siklus hidrologi dan berbagai fenomena alam terjadi. Lapisan ini mengandung karbon dioksida dan uap air yang cukup tinggi dibandingkan dengan lapisan lainnya. Pada umumnya, lapisan ini memiliki radius sampai 10 km, tapi pada bagian kutub, radiusnya hanya mencapai 6 km. Hal ini dikarenakan karena adanya rotasi bumi. Lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan yang berada di atas lapisan troposfer. Lapisan ini memiliki suhu yang cukup rendah dibandingkan dengan lapisan sebelumnya. Lapisan ini menjadi tempat gas ozon yang dapat melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. 3. Lapisan mesosfer. Di atas troposfer terdapat lapisan mesosfer yang memiliki ketinggian mulai dari 50 km hingga 80 km di atas permukaan tanah. Pada lapisan ini, suhu udara cukup mulai tidak stabil. Suhu udara di sini mencapai 0,4 derajat Celcius. Dengan kata lain, pada puncak atmosfer ini, suhunya mencapai minus 120 derajat Celcius. Karakteristik yang dimiliki oleh lapisan ini adalah rendahnya suhu yang ada pada lapisan ini, yang dapat membakar habis benda-benda langit yang jatuh ke bumi. 4. Lapisan termosfer. Termosfer atau yang dikenal sebagai lapisan ionosfer merupakan lapisan di mana tempat kerap kalinya muncul aurora pada petang atau fajar di bagian kutub. Lapisan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk memantulkan gelombang elektromagnetik seperti radio, baik gelombang panjang maupun gelombang pendek. Lapisan atmosfer ini memiliki ketinggian sekitar 80 km hingga 375 km di atas permukaan tanah. 5. Lapisan eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan di mana terjadinya gerakan-gerakan atom yang tidak beraturan di dalamnya. Di antara lapisan atmosfer sebelumnya, lapisan ini merupakan lapisan yang memiliki suhu yang sangat tinggi.
Selain itu, udara di bumi tidak bisa mencapai lapisan ini. Tak heran jika lapisan eksosfer dianggap sebagai lapisan ruang dan waktu antara geostasioner dan planet. Jarak ketinggian lapisan ini mulai dari 375 km hingga 1000 km di atas permukaan tanah. Lapisan ini memiliki suhu setinggi 2200 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut mengetahui apa itu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat tersebut dengan keadaan yang cerah. Cuaca disusun oleh unsur-unsur, di antaranya radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan pancaran energi dari proses fusi ataupun penggabungan dari inti atom hidrogen dalam matahari menjadi inti atom hidrogen. Proses inilah yang menyebabkan sinar matahari dapat dirasakan hingga sampai ke permukaan bumi. 2. Suhu udara. Suhu udara atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul di atmosfer. Suhu di permukaan bumi makin rendah dengan bertambahnya lintang dan makin rendah dengan bertambahnya ketinggian. 3. Tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya yang bekerja pada molekul-molekul dalam persatuan luasan kolom. Pada saat cuaca kering dan cerah, biasanya tekanan udara tinggi, dan sebaliknya saat udara naik menyebabkan adanya daerah dengan tekanan udara rendah, biasanya cuaca rendah dan berawan. Udara dapat diukur dengan alat yang bernama barometer. 4. Angin. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara sekitar. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Angin diberi nama dari mana ia bertiup. Misalnya angin timur berarti angin yang bertiup dari timur, dan angin selatan berarti angin yang bertiup dari arah selatan. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap di udara yang terdiri dari kelembapan mutlak dan kelembapan nisbi atau kelembapan relatif. Kelembapan mutlak adalah kandungan uap air persatuan volume, sedangkan kelembapan relatif adalah membandingkan kandungan tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya. 6. Awan. Awan terbentuk ketika udara naik mencapai titik embun, suhu di mana udara menjadi jenuh. Dengan adanya inti kondensasi seperti debu, es, dan garam, uap air biasanya mulai mengembun untuk membentuk awan. Hujan. Suatu kejadian hujan biasanya disebabkan bukan hanya karena satu tipe gerakan udara, melainkan oleh gabungan dari beberapa tipe gerakan udara. Curah hujan rata-rata tahunan sangat bervariasi menurut tempatnya. Di gurun, penerimaan hujan tahunan berkisar dari 70 mm. Sementara di beberapa daerah tropika basah, curah hujan dapat melebihi 4000 mm per tahun. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang ataupun salah, mohon maaf karena di sini kita juga sama-sama belajar. Terima kasih.